Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Laude Muhammad Nikmat Zaadi SMSI selaku dosen mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Adinda Azahra dengan NIM 112310442 untuk mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 24 dengan anggota kelompok Rahmasari dengan NIM 1123182, Widya Stuti dengan NIM 1123195, dan Windasari dengan NIM 1123120. Pajak penghasilan pasal 24 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Pasal ini memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena mengatur berbagai jenis penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan dalam menjalankan usahanya atau pekerjaannya secara mandiri. Memahami pajak penghasilan pasal 24 menjadi penting bagi para pelaku usaha, pekerja bebas, dan bahkan akademis yang ingin mendalami sistem perpajakan di Indonesia. Oke, jadi selanjutnya di sini itu ada jenis penghasilan yang ditaksir. Jenis penghasilan ditaksir itu mencakup 3 poin. Yang pertama, penghasilan usaha. Penghasilan usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari menjalankan usaha seperti perdagangan, industri, jasa, dan pertanian. Yang kedua, itu ada penghasilan pekerjaan bebas, di mana pekerjaan bebas ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, seperti jasa konsultasi, desain, dan penulisannya. Dan yang ketiga, itu ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya ini adalah penghasilan yang diperoleh selain dari usaha dan pekerjaan bebas, seperti bunga, dividen, dan hadiah. Yang keempat, itu adalah penghasilan sewa, di mana penghasilan sewa ini adalah penghasilan yang diperoleh dari penyewaan aset seperti tanah, bangunan, ataupun kendaraan. Setelah itu ada metode perhitungan pajak, di mana metode perhitungan pajak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode perhitungan final. Di sini metode ini diterapkan untuk jenis usaha atau pekerjaan bebas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam metode ini, PPh dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan. Yang kedua, itu adalah metode perhitungan normal, di mana metode ini diterapkan untuk usaha atau pekerjaan bebas yang tidak termasuk dalam kategori perhitungan final. Dalam metode ini, PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diperoleh dan dikurangi dengan biaya yang diizinkan. Yang ketiga, ada metode perhitungan ditanggung oleh pemerintah. Metode ini diterapkan untuk jenis usaha atau pekerjaan bebas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam metode ini, PPh ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada kewajiban wajib pajak. Kewajiban pajak ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama itu adalah melaporkan penghasilan. Jadi wajib pajak ini diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya secara berkala. Yang pertama itu adalah melaporkan penghasilan, di mana wajib pajak ini diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya secara berkala. Biasanya itu setiap tahun melalui surat pemberitahuan tahunan atau yang kita sebut seperti SPT. Yang kedua itu ada membayar pajak, di mana wajib pajak ini diwajibkan untuk membayar PPh yang terutang sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga itu ada menyimpan bukti transaksi, di mana wajib pajak ini diwajibkan untuk menyimpan bukti transaksi yang terkait dengan usaha atau pekerjaan bebasnya seperti faktur pajak dan nota. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah peran pasal 24 PPh. Yang pertama, pendapatan negara. Pasal 24 PPh menjadi sumber pendapatan negara yang penting yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial. Pasal 24 PPh membantu menciptakan keadilan sosial dengan mewajibkan para pelaku usaha dan pekerja bebas untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pasal 24 PPh membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sumber dana untuk infrastruktur dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya,
Pentingnya memahami pasal 24 PPh. Yang pertama, ketahui kewajiban. Memahami pasal 24 PPh membantu wajib pajak untuk mengetahui kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menghindari denda atau sanksi. Yang kedua, optimalkan perencanaan pajak. Memahami pasal 24 PPh membantu wajib pajak untuk merencanakan pajak yang efektif, sehingga dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran pajak. Memahami pasal 24 PPh dapat meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat, sehingga lebih banyak orang yang terdorong untuk taat pajak. Yang selanjutnya itu dampak negatif dari pajak 24 PPh. Yang pertama, beban pajak tinggi. Tarif pajak yang tinggi bisa menjadi beban bagi para pelaku usaha dan pekerja bebas, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, kesulitan dalam perhitungan. Kompleksitas dalam perhitungan PPh, terutama untuk metode perhitungan normal, bisa membuat para wajib pajak kesulitan. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran pajak. Rendahnya kesadaran pajak di masyarakat bisa menyebabkan banyak orang tidak taat pajak. Yang terakhir, potensi menghindari pajak. Kompleksitas aturan pajak bisa menjadi celah bagi para wajib. Baik, akan saya lanjutkan terkait masalah dan tantangan dalam penerapan PPh pasal 24. Yang pertama itu ada penghindaran pajak masih menjadi masalah, seperti menggunakan modus yang tidak sesuai dengan peraturan. Contohnya terdapat pada wajib pajak fiktif, pemotongan PPh pasal 24 yang tidak sesuai, dan faktur pajak palsu. Yang kedua itu ada kesulitan administrasi, yang dimana proses pemotongan dan penyetoran yang kompleks, kurangnya sosialisasi dan edukasi, sistem perpajakan yang belum terintegrasi, di mana prosedur administrasi pajak yang rumit dan birokrasi yang panjang bisa menjadi kendala bagi wajib pajak. Yang ketiga itu adanya kurangnya transparansi dalam kebijakan perpajakan bisa menimbulkan ketidakkepercayaan dan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Contohnya itu informasi wajib pajak yang tidak lengkap, kurangnya publikasi data PPh pasal 24, kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama itu dimana penyederhanaan aturan pajak dan prosedur administrasi agar lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh wajib pajak. Yang kedua itu ada peningkatan transparansi. Sangat perlu dalam kebijakan perpajakan sehingga membangun kepercayaan di kalangan wajib pajak. Yang ketiga itu ada peningkatan keadilan, yang dimana pemerintah perlu memastikan bahwa aturan pajak diterapkan secara adil dan merata, agar tidak membebani wajib pajak tertentu. Yang terakhir itu ada peningkatan edukasi, sangat diperlukan dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang aturan pajak, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Dapat disimpulkan dari materi kami, yaitu PPh pasal 24 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara, mewujudkan keadilan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kompleksitas peraturan, kurangnya transparansi, dan kelemahan penegakan hukum. Dengan terus meningkatkan kualitas peraturan, transparansi, dan penegakan hukum, diharapkan PPh pasal 24 dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Demikian isi presentasi kelompok saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.